Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Lina Dadi, tentunya di channel YouTube Cerita Kita, dan masih tetap bersama dengan saya dalam program membaca renungan harian yang diambil dari buku This Day in Baptist History 2, dan puji Tuhan, renungan harian ini sudah diterjemahkan oleh tim di balik layar. Jadi teman-teman semua sudah bisa membaca dan mendengarkan versi Indonesianya. Dan hari ini pada tanggal 28 Oktober, dan tentunya tanggal 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda, dan sebagai bangsa Indonesia, kami menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, kita langsung saja untuk membacakan renungan hari ini dengan judul besar, tiap gereja lokal seharusnya independen dengan kepalanya adalah Yesus Kristus. Ayat kitab yang dapat kita baca hari ini yaitu Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 30. Bisa di-skip dulu untuk membaca Alkitab ya. Oke. Judul dari buku This Day in Baptist History 2, Rasul Kemerdekaan Baptis. Oke. Salah satu prinsip dasar kaum baptis yang percaya Alkitab selama bertahun-tahun adalah otonomi setiap gereja lokal. Pada tanggal 28 Oktober 1856 hari ini, Francis Wayland menulis kata pengantar dari karya klasiknya, Catatan tentang Prinsip dan Praktek Gereja Baptis, di mana dia dengan jelas menyatakan prinsip ini. Dia menulis, orang baptis pernah percaya pada kemandirian gereja-gereja secara keseluruhan dan mutlak. Dengan ini kami maksudkan bahwa setiap gereja Kristus, yaitu setiap kumpulan orang percaya yang dipersatukan bersama menurut hukum Kristus, sepenuhnya independen satu sama lain. Bahwa setiap gereja secara sempurna mampu mengatur diri sendiri, dan oleh karena itu tidak ada yang mengakui otoritas yang lebih tinggi di bawah Kristus daripada gereja itu sendiri. Bahwa dengan gereja semua tindakan gerejawi dimulai dan dengan gereja pula berakhir. Dan karenanya bahwa hubungan gerejawi yang tepat dari setiap anggota terbatas pada gereja di mana dia berada. Ketika dia memperjuangkan prinsip Alkitabiah ini, Francis Wayland dikenal sebagai Rasul Kemerdekaan Baptis. Teorema mulia ini telah berfungsi sebagai pelindung selama bertahun-tahun dan sama pentingnya saat ini seperti sebelumnya. Para pendahulu baptis kita sangat melindungi kebenaran ini, dan akibatnya mereka berpendapat bahwa partisipasi dalam konvensi, asosiasi, dan lembaga misi harus selalu bersifat sukarela. Denominasi-denominasi besar telah jatuh ke dalam modernisme karena suatu hierarki telah diberdayakan untuk mendikte arah seluruh denominasi. Liberalisme jauh lebih sulit untuk menangkap kaum baptis karena setiap jemaat memiliki kebebasan untuk menahan serangan berbahaya itu. Karena dogma ini, asosiasi baptis tumbuh sangat lambat di seluruh Amerika. Sementara Alkitab menyatakan saling ketergantungan tertentu antara jemaat lokal, gereja-gereja sangat berhati-hati agar partisipasi mereka dalam asosiasi semacam itu tidak akan membahayakan otonomi mereka. Bahkan ketika gerakan misionaris menyerukan kerjasama yang erat dari gereja-gereja lokal untuk memenuhi kebutuhan pengiriman misioneri, para pemimpin baptis di setiap negara bagian menggemakan keprihatinan Reverend John Leland yang bijak yang menyuarakan ketakutan akan sentralisasi kekuasaan. Serbuan liberalisme ke dalam Northern Baptist Convention dan Southern Baptist Convention telah menyebabkan kelompok-kelompok minoritas berusaha menguasai properti gereja lokal dan memaksakan perubahan teologi mereka pada mayoritas. Pada tahun 1954, kegagalan Mahkamah Agung Carolina Utara
Untuk memahami sistem organisasi baptis menyebabkan pengadilan memberikan properti dari gereja Baptis Gunung Rocky Utara di Gunung Rocky, Carolina Utara, kepada kelompok liberal yang mengklaim mayoritas tidak memiliki hak untuk menarik diri dari denominasi atau yaitu Konferensi Baptis Selatan. Syukurlah Mahkamah Agung Colorado pada tahun 1955 melihat masalah ini dengan jelas dan setuju dengan keputusan pengadilan Colorado yang lebih rendah. Putusan hakim pengadilan dalam kasus gereja baptis pertama di Fort Collins, Colorado berbunyi sebagai berikut. Dari sudut pandang pengadilan ini, kami berpendapat bahwa karena menggunakan pemerintah, jemaat yang independen, yang tidak memiliki kesetiaan kepada otoritas yang lebih tinggi daripada gereja itu sendiri, maka gereja dengan suara mayoritas memiliki hak untuk mengubah misionaris yang dikirim uangnya. Mereka memiliki hak untuk tidak berafiliasi dengan Asosiasi Baptis Utara. Dengan kata lain, ini adalah masalah gereja lokal reguler yang akan ditentukan oleh otoritas tertinggi di gereja lokal itu, yaitu suara mayoritas dari anggotanya. Ini akan menjadi topik dalam mana pengadilan ini tidak memiliki yurisdiksi. Percaya bahwa adalah alkitabiah setiap pelayanan dilakukan dengan sopan dan teratur. Sangatlah baik bahwa kita memiliki asosiasi di mana gereja-gereja lokal dapat menyelesaikan secara kolektif apa yang tidak dapat dilakukan secara individu jemaat lokal. Untuk mengkoordinasikan perjuangan misi dengan lebih baik, memberikan akuntabilitas dan menghemat biaya duplikasi. Ada baiknya kita memiliki lembaga misi baptis fundamentalis. Seringkali dikatakan bahwa organisasi-organisasi ini tidak ada dalam Alkitab dan karena itu anti-Alkitab. Tetapi mereka yang membuat klaim seperti itu melakukan sekolah minggu yang asalnya juga baru-baru ini. Kita perlu menyadari bahwa ada perbedaan antara anti-Alkitab dan ekstra Alkitabiah. Tentunya asosiasi dan lembaga misi bersifat di luar Alkitab, namun tujuan mereka ketika dikelola secara rohani membantu pemenuhan kehendak Allah sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci. Karena itu kita harus berhati-hati untuk memastikan otonomi setiap gereja lokal. Tidak ada asosiasi atau lembaga misi yang berhak mendikte gereja lokal. Tidak ada jemaat lokal yang dapat dinilai oleh sebuah asosiasi. Dengan cara yang sama, misionaris diutus oleh gereja lokal dan tanggung jawab utama mereka harus kepada jemaat lokal tersebut. Ruang tidak memungkinkan pengembangan lebih lanjut dari pemikiran ini. Tetapi gereja lokal tidak boleh membahayakan otonomi mereka dengan menyerahkan akta properti mereka kepada organisasi lain. Mari kita lindungi yang berharga ini, prinsip baptis Alkitabiah yang telah berfungsi dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Porsi kitab suci yang kami usulkan untuk hari ini hanyalah salah satu dari sekian banyak yang mengemukakan prinsip otonomi gereja lokal. Semoga kita waspada terhadap setiap percobaan pelanggaran atas kebenaran ini. Nah, di sini saya akan membacakan 3 poin yang ditambahkan oleh Gembala Suhentoliau. Ini sangat penting untuk kita juga tahu. Oke. Poin pertama, Gereja Baptis tidak menemukan di Alkitab ada jabatan hierarki di atas jemaat lokal. Artinya tidak ada kekuasaan atau jabatan apapun di atas gereja lokal ditemukan di dalam Alkitab. Suatu jemaat lokal itu adalah satu tubuh Kristus dan hanya bertanggung jawab kepada Yesus Kristus yang adalah kepalanya. Inilah yang menjadi dasar keyakinan gereja baptis bahwa setiap gereja lokal harus independen dan otonom. Tidak tunduk kepada apapun, bahkan tidak tunduk pada kuasa alam maut sekalipun. Kata Tuhan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jemaat adalah tubuh Kristus yang independen dan tidak tunduk pada kuasa apapun, bahkan tidak tunduk pada kuasa alam maut. Kedua, dari mana datangnya sinode yang dimiliki oleh banyak denominasi? Ceritanya ketika gereja Lutheran atau saat ini gereja Protestan. Di Jerman, dia di bawah pemerintahan Jerman dan Reformat Belanda di negeri Belanda berada bawah pemerintahan Belanda.
Pada saat mereka berada di luar Jerman atau berada di luar Belanda, mereka dibawa apa? Karena mereka tidak bisa, bahkan tidak biasa, bahkan tidak mengenal kondisi independen. Demi menggantikan posisi pemerintah Jerman bagi gereja Lutheran atau pemerintah Belanda, maka dibentuklah sebuah wadah yang mereka sebut sinode untuk membawahi gereja-gereja mereka. Dan pemerintah seperti misalnya Indonesia di zaman Orde Baru juga sangat senang dengan sistem sinode karena memudahkan mengontrol mereka. Tinggal panggil ketua sinodenya. Tetapi Baptis Independen tidak mengenal sistem sinode karena sifat dasarnya ialah independen. Ketiga, bagi orang Kristen yang kurang pengetahuan, kelompok Baptis dilihat aneh. Karena selain menentang pembaptisan bayi, jabatan imam, penyatuan gereja dengan negara, juga mengusung gereja lokal yang independen. Memang ada sebagian baptis yang tidak kuat bertahan sehingga melunak terhadap tekanan lalu membentuk sinode. Biasanya sikap tersebut didahului dulu dengan sikap kompromi dalam hal-hal lain. Antara lain mengangkat orang-orang yang tidak tamat dari STT Baptis untuk mengajar di STT Baptis dan juga mengangkat mereka menjadi gembala. Karena masuknya orang-orang yang tidak pernah mengecap pendidikan doktrin baptis dan berperan penting, maka jati diri independensi jemaat lokal yang diusung ratusan bahkan ribuan tahun mulai terkikis. Ini sangat bagus buat kita untuk merenungkan firman Tuhan. Apalagi kita sebagai orang Kristen. Seharusnya kita sebagai orang Kristen harus orang Kristen yang sangat kritis ya. Kalau misalnya kita berdasarkan dengan Alkitab, maka kita harus melihat sesuatu dengan fondasi dengan kacamata Alkitab. Misalnya, satu poin yang akan saya tarik untuk sama-sama kita renungkan. Dari mana itu sinode berasal? Satu, sepertinya kalau saya tarik itu dia semakin mendalam nih. Dari mana sinode itu berasal? Bisa mikirnya sampai di situ aja ya. Apakah sinode ini ada dalam Alkitab? Kalau memang tidak ada di dalam isi Alkitab, seharusnya sebagai orang Kristen yang cinta akan kebenaran, yuk kita semakin hari kita menggali apa yang tertulis di dalam Alkitab dan apa yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Begitu juga mana yang wajib kita ikuti. Oke? Jadi kalau misalnya ada yang masih penasaran dengan renungan hari ini atau bingung kenapa bisa ada sinode, kenapa bisa ada gereja Protestan, kenapa bisa ada gereja Baptis, kenapa bisa ada gereja, banyak sekali gereja-gereja. Bagaimana cara kita menjelaskan dari semua yang ada itu, dari semua denominasi yang ada, kira-kira gereja mana yang paling benar yang sesuai dengan Alkitab. Jika penasaran, bisa tulis komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan tetap ikuti renungan harian yang diambil dari This Day in Baptist History 2. Bye-bye.